Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Pak Joko. Jadi izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil dari tugas perancangan teknologi sensor. Di sini saya merancang dengan judul perancangan simulasi 3 dimensi gerakan pesawat sebagai tahap awal pengembangan IMU (Inertial Measurement Unit) untuk flight controller. Tugas project teknologi sensor. Bersama saya Zikri Sega Savana Putra. Di sini saya akan coba mempresentasikan hasil dari perancangan ini. Baik, dimulai dari bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang dan tujuan perancangan, yang mana dilatar belakangi oleh pentingnya teknologi sensor dalam navigasi UAV, terutama untuk gyro, kemudian kebutuhan pengembangan IMU untuk sistem kendali penerbangan versi yang murah. Untuk tujuannya sendiri, membuat simulasi gerakan 3 dimensi pesawat berbasis data giroskop MPU 6050. Kemudian menjadi dasar pengembangan untuk sistem IMU untuk flight controller. Baik, di sini terdapat tampilan gyro dari pesawat, ada roll, pitch, dan yaw. Kemudian ada sensor MPU 6050 baik dari X, Y, dan Z sumbunya. Baik, kemudian adalah perancangan sistem yang meliputi blok diagram sistem, kemudian desain hardware dan software. Dimulai dari blok diagram sistem. Jadi saya menggunakan MPU 6050 yang disitu sudah built-in ya, jadi langsung data, keluaran data nanti menggunakan I2C dan dibaca oleh Arduino Mega. Kemudian akan diteruskan ke serial UART masuk ke laptop, yang mana nanti datanya akan diolah melalui software melalui Python, kemudian akan divisualisasikan secara 3 dimensi. Di bawah ini merupakan tampilan dokumentasi dari project yang sudah saya lakukan. Kemudian ini adalah desain hardware, karena tadi MPU 6050 adalah I2C, jadi di sini kita menggunakan SCL dan SDA. Dan poweringnya adalah 5 volt dan ground. Baik, kemudian desain software. Nah, dari sisi Arduino, pembacaan data gyro dari I2C kemudian diteruskan melalui serial UART. Jadi untuk sejauh ini saya hanya menggunakan data gyro sumbu X, Y, dan Z. Kemudian untuk dari sisi Python, di sini saya melakukan penerimaan data dari serial, kemudian mengolah data gyro menjadi sudut, dan selanjutnya divisualisasikan dengan VPython untuk memvisualisasikan secara 3 dimensi. Kemudian ini merupakan rumus fisika sederhana untuk mengkonversi dari radian per second atau kecepatan rotasi menjadi sudut. Terus adalah implementasi dan hasil, yang mana meliputi implementasi Arduino, Python, dan hasil visualisasi 3D. Berikut merupakan kode sumber Arduino yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian berikut merupakan kode sumber dari Python. Dan ya, kita akan coba beralih ke hasil. Di poin pertama tentunya ketidaksesuaian visualisasi dengan data yang masuk, yang disebabkan oleh ini adalah beberapa parameter yang kemungkinan akan menjadi salah satu penyebabnya. Yang pertama adalah drift dari pembacaan sensor, kemudian noise dari pembacaan sensor, dan kesalahan kalibrasi. Nah, kesalahan kalibrasi ini mungkin ketika sistemnya di running, sedangkan posisi sensor ini masih agak miring dan tidak nempel begitu. Jadi starting pointnya itu sudah salah. Nah, untuk drift dan noise ini tentunya dari sensor MPU 60 memang tidak begitu powerful, jadi memang ada drift dan noise-nya. Kemudian poin kedua adalah skema desain yang sudah cukup menggambarkan secara sederhana konteks gyro pada wahana UAV. Untuk bab penutup meliputi kesimpulan dan rencana pengembangan. Nah, untuk kesimpulan, simulasi menjadi dasar pengembangan IMU UAV. Sudut roll, pitch, dan yaw diperoleh dengan integrasi kecepatan sudut dari waktu ke waktu. Jadi melihat perubahannya berdasarkan rumus yang tadi saya paparkan. Integrasi data dari gyro tanpa koreksi menyebabkan drift sehingga akurasi berkurang dalam jangka panjang. Nah, maka dari itu akan dilakukan rencana pengembangan. Beberapa poin yang akan coba saya sebutkan. Pertama adalah menggunakan accelerometer untuk meningkatkan akurasi sudut dengan mengurangi efek drift pada gyro. Kemudian menerapkan algoritma Kalman filter untuk complementary filter untuk menggabungkan data gyro dan accelerometer.
Kemudian mengganti bentuk pesawat 3 dimensi menjadi model pesawat fixed wing yang lebih detail, karena seperti yang Bapak ketahui, desainnya itu masih sebatas silinder, jadi masih belum bentuk pesawat yang pure. Dan yang terakhir adalah menyimpan data giro dan akselerometer untuk analisis lebih lanjut dan evaluasi dari performa. Mungkin ini bisa dianalisis datanya seperti apa. Untuk selanjutnya nanti akan coba dicarikan solusinya untuk mengolah data ini sebaik mungkin. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga atas Pak Joko udah melihat sampai akhir. Mungkin saya mohon maaf apabila memang tidak semaksimal yang Bapak inginkan atau Bapak harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.